Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan tradisional dari Jawa Tengah. Hanya 4 bahan, membuatnya sangat mudah, rasanya manis, gurih, dan legit. Bagi kalian yang mau tahu bagaimana cara saya bikinnya, simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan yang digunakan di sini ada 400 gram ubi yang udah saya kupas dan potong kecil-kecil agar lebih cepat matang ya, teman-teman. Di sini saya kukus 10 sampai 12 menit. Setelah matang, tunggu sampai hangat, kemudian masukkan ke dalam wadah besar, tambahkan 250 gram gula pasir, garam secukupnya, dan pasta pandan secukupnya sesuai selera ya. Untuk warnanya, untuk mencampur dan menghaluskan ubinya, saya menggunakan ulekan yang sudah saya alasi dengan plastik ya teman-teman. Kalian boleh menghaluskan pakai apa aja ya teman-teman, agar gula dan bahan-bahan yang lainnya lebih mudah larut dan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, sudah halus, tambahkan setengah bungkus tepung ketan. Di sini saya pakai 1 bungkus ya, atau 500 gram tepung ketan. Kemudian masukkan 300 gram kelapa yang agak muda ya teman-teman. Untuk kelapanya ini saya masukkan langsung semua ya teman-teman. Ini diaduk menggunakan tangan ya. Sebelumnya saya sudah mencuci bersih tangan saya ya teman-teman. Cara mengaduknya seperti ini aja, tidak perlu diuleni seperti membuat adonan roti. Pelan-pelan aja agar adonannya tidak padat ya. Hanya dicampur-campur, diaur-aur aja seperti ini. Tujuannya agar nanti tekstur kuenya tidak padat dan keras ya teman-teman. Sekarang kita masukin aja untuk sisa tepung ketannya. Kalau kamu punya ubi ungu, bisa ya ubinya diganti dengan yang warna ungu, jadi warnanya alami ya. Untuk pasta pandannya di skip aja. Oke, cara mencampurnya seperti ini ya, diaur-aur. Tuh, teksturnya jadi berbutir-butir seperti ini ya teman-teman. Dicampur hingga semuanya benar-benar tercampur rata ya. Ingat, jangan ditekan-tekan. Kalau udah seperti ini, warnanya sudah tercampur rata dan tekstur adonannya sudah sesuai yang saya mau. Ini udah siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah siapkan cetakan yang sudah saya olesi tipis dengan minyak goreng. Kemudian saya beri topping biar lebih cantik, potongan daun pandan. Oke, cara memasukkannya pelan-pelan begini ya teman-teman, pakai sendok. Hati-hati jangan sampai geser ya untuk daun pandannya, nanti hasilnya jadi kurang bagus ya. Untuk memasukkannya juga pelan-pelan aja seperti ini ya teman-teman, jangan ditekan-tekan, diratakan aja menggunakan sendok sampai penuh ya, memenuhi cetakan. Kalau udah penuh, agar lebih cantik, di bagian atasnya juga saya beri potongan daun pandan. Jadi nanti kuenya wangi dan terlihat lebih bagus ya teman-teman. Di sini saya udah siapkan kukusan. Kukusannya sudah panas. Kukus selama 50 menit agar kuenya tidak mudah basi. Untuk satu resep ini saya dapat 2 loyang ya teman-teman, 1 loyang besar dan sisanya loyang kecil seperti ini. Caranya sama ya seperti tadi, di bagian bawah dikasih irisan daun pandan dan di atasnya juga. Setelah 50 menit ini sudah matang, sudah saya diamkan sampai agak hangat dan langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Untuk memotong kue ini tunggu agak hangat ya teman-teman, biar kuenya nggak ambles ya saat dipotong. Nah, ini dia kue sengkulun ubi pandan ungunya udah matang teman-teman. Sangat mudah bukan untuk membuatnya. Bahan yang digunakannya juga nggak banyak ya teman-teman, tapi ini rasanya enak, manis, legit, dan gurih.
Kalau dipakai untuk ide usaha, bisa juga dicetak menggunakan cetakan agar-agar atau puding yang kecil ya teman-teman. Agar langsung bisa dikemas menggunakan mika kecil untuk dijadikan isian snack box. Kue ini saya buat malam teman-teman, karena tadi kita mengukusnya lumayan lama, 50 menit. Kue ini masih enak, nggak basi, dan masih empuk ya teman-teman, walaupun saya tidak menyimpannya di dalam kulkas. Sekarang kita lihat teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini nggak padat, ini empuk, dan lihat teman-teman, ini legit ya. Sekarang kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya manis, wangi, gurih, dan legit. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video dan resep ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.